Apa kabar? Buat kalian yang sedang berada di fase tersulit menentukan sikap dalam persoalan terumit, jangan pernah putus asa. Karena setiap dari kita masih punya kekuatan dan akal untuk mencari jalan keluar dari persoalan tersebut. Jika sudah tidak ada pundak untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Semoga hari-hari kita selalu dilengkapi dengan senyuman terindah dari orang-orang yang kita sayangi. Kuharap kalian saat mendengarkan ini dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Amin. I'm Rifki Rivaldi. I'm gonna be with you in the next few minutes in Seral Podcast Tumpukan Cerita Kita. Listeners, ketika kamu meragukan perasaan apa yang sedang kamu alami, ketika hati kecilmu mengakui bahwa kamu menyimpan perasaan khusus terhadap seseorang yang seharusnya tidak kamu sukai, kata orang, cinta tak pernah salah. Tapi apakah semurni itu yang namanya cinta? Sehingga membuat siapapun dengan bebas menyatakan perasaan kepada siapa saja, bahkan mengabaikan risiko yang mungkin terjadi. Apakah perbedaan yang Tuhan ciptakan hanya menjadi penghalang untuk kita berbagi rasa? Episode kali ini, saya akan membawakan cerita cinta di antara Tuhan yang berbeda. Perkara ini memang rumit, dan akan banyak pertanyaan yang muncul di benak kalian. Apakah bersamamu dia merasa nyaman? Apakah perbedaan itu memang tak mengizinkan kalian bersatu? Atau apakah kalian masih yakin dengan hubungan yang kalian jalani? Cinta bisa datang kapan saja, dan pada siapa saja bisa berlabuh. Kalau memang bisa memilih, mengapa harus menjatuhkan hati padanya? Mengapa harus dia? Alright, episode kali ini saya dikirimi langsung via email dari salah seorang kaum hawa yang meyakini agama Islam. Namanya adalah Winda, dari Bandung. Winda mengaku sedang menjalani hubungan yang membuat dia benar-benar merasakan kebahagiaan yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Tapi, tiba di mana dia ingin menuju ke hubungan yang lebih serius, dia menghadapi situasi yang sangat dilematis. Menyangkut tentang keyakinan dia dan pasangannya, yang sudah menjalani kisah kasih selama 7 tahun. Saat ini, Winda sangat bimbang dengan kondisi serba salah itu. Dan Winda mengirimkan email singkat ini agar saya bisa membahas masalah tersebut. Oke, terkhusus buat Winda dan buat kalian yang sedang mendengarkan ini, silahkan didengarkan baik-baik. Ini menurut saya dan semoga bisa jadi referensi, juga sebagai bahan pertimbangan, oke? Aku untuk kamu, kamu untuk aku. Namun semua, apa mungkin iman kita yang berbeda? Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi? Seperti lagu Percintaku milik Marcel, yang setiap kali orang-orang yang ada di fase ini mendengarnya, hatinya langsung galau. Penyebabnya bukan lain karena pacarmu meminta kejelasan hubungan beda agama di antara kalian. Kamu dan pacar mendadak jadi sering bertengkar karena satu masalah yang sama, yaitu memilih dirinya atau keyakinanmu. Ibarat buah si malakama. Di satu sisi, kamu sayang pacar, tapi di sisi lain, kamu memikirkan agama yang larinya ke keluarga besarmu. Kalau pertengkaran sudah mentok, ujung-ujungnya terucap kata terserah, ya, yang takkan pernah memberikan jawaban pasti dari masalah kalian. Mencintai seseorang dengan keyakinan berbeda, tentunya banyak sekali kontra di antaranya. Dari situlah, mungkin kita menyadari ada hal-hal yang tak bisa dipaksakan. Hubungan di antara Tuhan yang berbeda
memang tak pernah menjanjikan kepastian. Berhasil atau tidak, ya itu perkara seberapa kuat kalian bertahan. Jangankan beda keyakinan, yang seiman pun akan merasakan hal yang sama. Pada dasarnya, memang sebuah hubungan hanya akan dihadapkan pada dua kemungkinan, berhasil atau tidak sama sekali. Saya pernah mendengar cerita cinta dari seorang teman yang tidak usah saya sebutkan namanya di sini. Ketika dia menjalin hubungan dengan seorang wanita yang memuji Tuhan dengan cara yang berbeda, hubungan mereka pun sudah berlangsung lama. Keseriusannya pun sudah tak diragukan lagi. Tapi seiring berjalannya waktu, dia seperti mulai takut dengan perbedaan itu. Bisikan orang-orang pun terdengar. Kok bisa sih pacaran dengan orang yang beda keyakinan? Dia bercerita pada saya, hubungan beda keyakinan yang mereka jalani saat itu seperti mereka sedang berada di sebuah jembatan yang dikelilingi tebing yang curam. Jalan ke depan pun memiliki banyak sekali rintangan. Begitu terjal dan kapanpun bisa terjatuh. Seperti itulah dia mengibaratkan kisah cintanya. Sangat sulit untuk mereka berdua menjalaninya. Dukungan yang minim pun seakan menjadi batu penghalang dalam perjalanannya. Ada ketakutan yang dirasakan, ada keraguan, mungkinkah cinta mereka bisa bersatu, ataukah harus terpisah? Sejak pertemuan mereka yang tak pernah disangka-sangka, dan dia pun tak pernah dengan sengaja mengizinkan dirinya jatuh cinta. Dia pernah berdebat dengan pacarnya, seakan sudah tak tertahankan. Dia mengeluarkan segala isi hatinya. Saya tahu, kamu sendiri mengerti dari awal bahwa tak mungkin untuk bersatu. Apa yang dapat kita perjuangkan? Apa yang bisa kita buktikan pada banyak orang? Haruskah kita lewati setiap cercaan karena memaksakan rasa? Bukankah kita hanya saling jatuh cinta? Itulah yang terlontar dari mulutnya ketika pacarnya itu meminta kejelasan dari hubungan mereka. Saya pun menyelah membuatnya sedikit tenang. Kalian adalah dua insan yang sedang jatuh cinta. Cintalah yang membuat kalian bisa bertahan dalam berbagai keadaan seperti ini. Cinta pula yang menggerakkan hati kalian sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Menggerakkan hati mengucapkan selamat Natal kepada keluarganya saat hari Natal tiba. Dan cinta pula yang membuatnya mampu menemani, menyemangatimu dalam menjalankan puasa Ramadan. Mengunjungi rumahmu mungkin sekedar untuk bersilaturahmi, dan bahkan hanya untuk sekedar menemani buka puasa bersama. Saya pikir itu adalah sesuatu yang patut kalian banggakan saat menjalani perbedaan. Saat menjalani cinta dalam perbedaan, kalian seharusnya tidak egois, friends. Di saat kalian sudah hampir menyerah, pikirkanlah dengan matang. Mungkin saat menjalaninya akan sering terlintas pertanyaan, mengapa kamu dipertemukan dengan dia yang berbeda? Apakah ini hanya sebuah kisah? Atau takdir yang harus kamu lalui bersama? Itu semua terjadi begitu alami. Berbeda? Ya, bukan hal yang mudah memang, namun indah meski sakit. Perbedaan itulah yang mengajarkan banyak hal. Saat menghadap Tuhan saja, memiliki caranya masing-masing. Kalian bersujud kepadanya, sedangkan dia melipat tangan dan berlutut. Tidak ada salahnya memperjuangkan untuk menghapus perbedaan itu. Jika memang yakin, akan ada sesuatu yang indah menanti. Ikutilah kata hati kalian, friends.
bukan kalian yang ingin terlahir berbeda. Ketika cinta mampu mempersatukan dua insan yang berbeda umur, derajat, kasta, bahkan hal yang paling sakral bagi umat manusia di dunia, yaitu agama. Terkadang, perbedaan agama menjadi hal gelisah dalam suatu hubungan cinta. You happen to choose the choice. Life is not choice but story. Seharusnya agama adalah pemersatu, bukan pemisah. Agama membuat kita bahagia, bukan membuat kita menangis. Agama mengajarkan cinta kasih, bukan untuk saling menyakiti. Lalu, mengapa kita masih menyalahkan agama? Masihkah agama menjadi pemisah? So, buat Winda yang saat ini menjalin hubungan yang dipisahkan oleh rumah ibadah, jangan langsung berpikir kalau hubungan itu sudah buruk dan gak patut untuk dilanjutkan. Tapi kalian juga gak patut untuk bilang, jalani saja dulu. Untuk kedepannya gimana, itu urusan nanti. Jangan sesekali meremehkan kata-kata itu. Karena seiring berjalannya waktu, kalian akan merasakan tersakiti jika memang nanti tidak bisa masuk ke tahap yang lebih serius. Kalau memang tidak bisa dan tidak sanggup, lebih baik stop. Daripada kamu memberikan janji yang mustahil. Hanya karena kalian menyembah Tuhan dengan satu huruf vokal yang berbeda, cinta tak mewujud bahagia untuk kalian. Story is written by you and God. Terakhir, ada 3 pilihan saran dari saya buat Winda dan pasangannya. Yang pertama, salah satu dari kalian harus mengalah dan mengikuti keyakinan pasangannya. Konsekuensinya, kamu bisa ditentang keluarga habis-habisan, bahkan dikucilkan. Maka pertimbangkan lagi matang-matang. Apakah dia benar-benar pilihanmu hingga kamu rela berkorban sedemikian besarnya? Apalagi ini menyangkut keyakinan yang dianut keluarga besar kalian. Yang kedua, memilih tetap berhubungan dan berkomitmen menjalani pernikahan beda agama di masa depan. Jika ini pilihannya, maka kalian perlu mempertimbangkan lebih jauh bagaimana dengan keyakinan yang akan dianut anak-anak kalian kelak. Yang ketiga, mengakhiri hubungan. Jika memilih mengakhiri hubungan cinta beda agama, konsisten dengan keputusan ini dan biarkan dia hidup dengan pilihan lain yang seiman dengannya. Sampai di sini kita semua bisa tahu, cinta beda agama adalah sesuatu ketidakpastian, namun ingin dijadikan pasti. Hubungan beda keyakinan memang rumit. Kalian selalu berusaha untuk membuatnya gampang dan terlihat baik-baik saja. Namun, siapa sangka, di situ kamu harus menyiapkan kemungkinan terburuk menjalani hubungan dengan beda keyakinan. Kemungkinan buruk dalam hubungan seperti ini adalah putus dan tidak direstui orang tua. Jadi sekali lagi jangan terlena dengan hubunganmu sekarang. Siapkan hatimu untuk menerima kenyataan pahit. Selalu berdoa pada Tuhan, karena Dia selalu bersama dengan orang-orang yang berusaha. In life, no matter who is loved or hate, because the important is that God loves you. So friends, kita semua berhak jatuh cinta. Cukup ikuti kata hati dan yakinlah untuk melangkah. Sampai di sini podcast tumpukan cerita kita, episode cinta di antara Tuhan yang berbeda. Buat kalian yang punya cerita atau kegundahan serta kegelisahan-kegelisahan yang ingin dibahas di episode-episode podcast selanjutnya, kalian bisa langsung mengirimnya di Instagram tumpukan cerita kita. Stay tuned and enjoy. I'm Rifki Rivaldi. Thanks. Keep smile and ciao.